Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Rancangan Investigasi Wabah akan menyampaikan materi peran surveillance dalam KLB atau wabah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Dian Gusta Anggraini Nursal MKM. Anggota kelompok 2 terdiri dari Nadia Husna, Fitri Yusya, dan Enrico Parmi. Adapun outline pembahasan kita yang pertama pengertian KLB atau wabah, pengertian surveillance, tujuan surveillance epidemiologi, peran penyelidikan epidemiologi dan surveillance dalam KLB atau wabah, dan contoh kegiatan surveillance epidemiologi pada pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu pengertian KLB dan wabah. KLB adalah timbulnya atau meningkat kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Sedangkan wabah, kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka dan ditentukan oleh Menteri Kesehatan. Selanjutnya, pengertian surveillance yaitu kegiatan analisis secara sistematis dan terus-menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan tersebut agar dapat melakukan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui pengumpulan data, pengolahan, penyajian, dan interpretasi. Kemudian tujuan surveillance epidemiologi yang pertama memperoleh gambaran kejadian mortalitas dan mobilitas, kemudian identifikasi, investigasi, dan penanggulangan situasi luar biasa atau wabah, kemudian memprediksi dan mendeteksi dini epidemiologik dan identifikasi kelompok risiko, kemudian penentuan penyakit dengan prioritas penanggulangan, bahan evaluasi antara input pada berbagai program kesehatan, monitoring perkembangan penyakit endemis dan estimasi dampak penyakit masa mendatang, dan mengidentifikasi kebutuhan riset dan investigasi lebih lanjut. Selanjutnya, peran penyelidikan epidemiologi dan surveillance dalam KLB atau wabah. Yang pertama, penyelidikan epidemiologi, mengetahui gambaran epidemiologi wabah, mengetahui kelompok masyarakat yang terancam penyakit, mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya wabah, dan menentukan cara penularan wabah. Kemudian yang kedua yaitu peran surveillance. Yang pertama, menghimpun data kasus baru, membuat tabel, grafik, dan pemetaan, melakukan analisis kecenderungan wabah dari waktu ke waktu, dan analisis data. Kemudian mengadakan pertemuan berkala petugas lapangan dengan kepala desa, kader, dan masyarakat untuk membahas perkembangan penyakit dan upaya penanggulangan. Kemudian memanfaatkan hasil surveillance dalam upaya penanggulangan wabah. Yang ketiga yaitu surveillance sebagai alat kewaspadaan dini dan penentuan program intervensi. Sistem surveillance yang terus-menerus dan berkelanjutan dapat menggambarkan angka kematian dan kesakitan secara berkala dan dapat dipantau oleh petugas kesehatan. Indikasi peningkatan kasus dapat diketahui dari meningkatnya jumlah laporan yang masuk dari fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga menjadi alat bagi petugas kesehatan dan pemangku kebijakan. Yang keempat yaitu surveillance ketat pada KLB. Yang pertama, surveillance ketat pada KLB dimanfaatkan untuk mendapatkan data perkembangan KLB yang berasal dari data kunjungan berobat, kasus register harian rawat jalan dan rawat inap, dan data lapangan. Hasil penyelidikan epidemiologi dan surveillance disampaikan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten kota dan provinsi dan kemudian kepada menteri. Selanjutnya, surveillance epidemiologi COVID-19. Jenis-jenisnya yang pertama surveillance aktif melalui community based surveillance yang berbasis masyarakat dan event based surveillance berbasis kejadian COVID-19. Kemudian yang kedua surveillance pasif melalui surveillance di fasilitas pelayanan kesehatan dan laboratori based surveillance untuk para penyintas pada penderita COVID, misalnya pemeriksaan sel darah putih. Selanjutnya, kegiatan surveillance epidemiologi COVID-19 meliputi penemuan kasus, penyelidikan epidemiologi dan kontak tracing, isolasi dan karantina, analisis data kasus dan asesmen perkembangan transmisi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.